semuanya, apa kabar? Good morning everyone. How are you today? I hope you fine in at home. Oke anak-anak, hari ini Ibu Guru akan melanjutkan materi pembelajaran kita ya. Sekarang kita sudah masuk ke tema yang ke-8, subtema yang pertama, pembelajaran yang pertama ya. Nah anak-anak, jadi kan kita sudah masuk ke tema 8 ya. Jadi kalau kalian yang mau pinjam buku tema 8, silahkan datang saja ke sekolah. Nanti tinggal konfirmasi, cek ke WA Ibu dulu ya. Nah kenapa Ibu bilang seperti itu? Karena biasanya Ibu itu jarang di kelas kita ya, di kelas 2A. Ibu lebih sering di kelas lain ya, karena biasa Ibu rekam juga di kelas lain. Karena kalau kita rekam bikin video pembelajaran ini kan harus fokus anak-anak. Tidak boleh suasana ribut ya, harus tenang, tidak boleh ada kegaduhan seperti itu ya. Maka seperti ini juga Ibu rekam juga numpang di kelas atas ya. Oke, seperti itu anak-anak. Nah anak-anak, tadi di awalan video pembelajaran Ibu tidak berikan awalannya, belum sempat Ibu untuk bikin intronya. Jadi sekarang kita doa bersama-sama ya. Ibu akan berusaha untuk berapa hari ke depan itu akan Ibu berikan juga intronya supaya menarik video pembelajaran kita ya. Tapi hari ini Ibu belum sempat untuk bikin ya. Oke, kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa ya anak-anak ya. Marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oke anak-anak, kita lanjut saja langsung ke materinya ya. Kita masuk ke tema yang 8, subtema yang pertama, pembelajaran yang pertama ya. Oke, sebenarnya ini saling berhubungan juga dengan materi yang minggu kemarin ya anak-anak. Udin, anak yang taat pada aturan. Setiap melakukan kegiatan selalu diatur menggunakan jadwal. Setiap kegiatan dilakukan dengan tepat waktu. Amatilah gambar berikut dengan teliti ya. Nah, jam 6 pagi Udin sudah sarapan, lalu dia mau pamitan ke sekolah, lalu sampai ke ini jam 11 dia sudah pulang lagi ke rumah ya, maksudnya pulang sekolah gitu ya. Oke, anak ini cuma sampel ada aja ya. Kalau kita beda jamnya dengan ini. Kalau kita sekolah yayasan kita pagi-pagi sudah harus ke sekolah ya, karena kita masuk sekolahnya bukan jam 7 pagi anak-anak, tapi jam 6:45. Kita sudah bel, sudah baris ya. Nah, kalau jam 7 itu sudah mulai, udah 15 menit sudah mulai pembelajaran ya. Seperti itu, sama dengan ibu guru. Kalau bapak ibu guru itu kalau masuk sekolah biasanya jam 6:15 sudah berdoa, sudah sembahyang di ruangan guru ya, itu kalau guru. Maka jam 6:15 itu sudah harus stay ada di sekolah seperti itu ya, maka pergi ke sekolahnya awal-awal ya. Oke anak-anak, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya ya. Pukul berapa Udin sarapan pagi? Nah, pukul berapa Udin berangkat ke sekolah, dan pukul berapa Udin pulang ke sekolah. Nah, ini disesuaikan dengan jam yang ada di gambar slide sebelumnya tadi ya. Nah, tapi ini kita cocokkan dengan sekolah kita ya. Kalau sekolah yayasan kita, maka anak-anak itu harus pergi ke sekolahnya harus awal ya, karena kita masuk sekolahnya awal ya. Oke, sekarang masuk ke matematika ya, pelajaran jam. Nah, perhatikan gambar jam di bawah ini. Jarum pendek menunjukkan angka 6, yang merah ini anak-anak ya. Dan jarum panjang menunjukkan angka 12. Nah, dibaca pukul 6 ya. Jarum pendeknya ini karena ke angka 6 ya anak-anak ya. Nah, ini jarum panjangnya ke angka 12, maka dibaca pukul 6 ya. Nah, setiap angka ini kan 12, berarti ini dibaca 13, 14, 15, 16, 17. Di awal dari sini ya, dari jam 00 ya, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5 subuh ya, jam 6 pagi, jam 7 pagi, jam 8 pagi, jam 9 pagi, jam 10 ini sudah siang ya, 11 siang, 12 siang. Nah, setelah angka 12 maka jam 13 siang atau jam 1 siang, jam 14 siang ya, atau jam 2 siang, jam 15 ya, atau jam 3 sore, jam 16 atau jam 4
sore, jam 17 atau jam 5 sore, jam 18 atau jam 6 sore ya, jam 19 atau jam 7 malam, jam 20 atau jam 8 malam, jam 21 atau jam 9 malam, jam 22 atau jam 10 malam, jam 23 atau jam 11 malam, dan jam 00 atau jam 24 atau biasa dibilang tengah malam ya anak-anak ya, seperti itu. Pada lagu berirama 2/4 secara alami tekanan kuat terdapat pada ketukan pertama, sedangkan tekanan lemah terdapat pada ketukan kedua ya. Oke anak-anak, kita lanjut lagi ya. Sekarang jarum pendek menunjuk angka 7. Nah, jarum pendeknya angka 7, jarum panjangnya menunjuk angka 12, maka dibaca pukul 7 ya. Jarum pendek menunjuk angka 11. Nah, seperti contoh, jarum panjang menunjuk angka 12, maka dibaca pukul 11 ya. Oke, kita lanjut lagi. Contoh berikutnya, jarum pendek menunjuk angka 10, jarum panjang menunjuk angka 12, maka dibaca pukul 10. Oke. Lanjut lagi contoh berikutnya anak-anak. Jarum pendek menunjuk angka 8, jarum panjang menunjuk angka 12, dibaca pukul 8 ya. Oke, jarum pendek menunjuk angka 4. Nah, ini ya, jarum panjang menunjuk angka 12, maka dibaca pukul 4 ya. Oke, lanjut lagi anak-anak, jarum pendek menunjuk angka 9 ya, jarum panjang menunjuk angka 12, dibaca pukul 9. Nah, oke, seperti itu matematikanya ya. Jadi kalau anak-anak mau masukkan ke buku catatan matematika, silahkan ya. Sekarang kita sudah masuk ke pembelajaran jam ya. Nah, anak-anak kalau kalian mau menggambar jam itu yang gampang, kalau kalian ada uang logam 100, 200 uang logam itu, nah silahkan kalian tulis di atas kertas ya, atas bukunya. Nah, kalian bikin gambar jam ya, kan lebih gampang. Pakai pensil anak-anak ya, supaya enak kalau salah kalian bisa bikin rapi-rapi lagi. Oke, aturan ketika sarapan pagi. Sarapan pagi ada aturannya. Aturan itu berguna untuk menjaga kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh sangat penting. Tubuh yang sehat akan terhindar dari penyakit. Penyakit yang muncul disebabkan sering lalai dengan aturan ya. Oleh sebab itu, aturan ketika sarapan pagi harus dipatuhi ya. Aturan ketika sarapan pagi yang harus dipatuhi antara lain, pertama, mencuci tangan sebelum makan hingga bersih. Yang kedua, duduk dengan posisi yang benar. Yang ketiga, mengambil makan dan minum dengan tertib. Yang keempat, berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Nah, ini agak hujan ya anak-anak, pada saat ibu rekam, ini hujan lebat sekali di sini ya. Jadi kalau kalian ada dengar bunyi ribut ya, kalian harap maklum. Ini karena hujan lebat di sini. Oke, kita lanjut. Kelima, makan pelan-pelan dan tidak terburu-buru. Keenam, tidak berbicara ketika makan ya. Ketujuh, setelah makan, mencuci tangan hingga bersih. Kedelapan, setelah makan, berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut ya. Oke, apa isi teks yang telah kamu baca pada halaman sebelumnya? Isi teksnya yaitu tata cara bagaimana sarapan dengan baik dan benar serta sehat. Nah, ya. Oke. Apa kesimpulanmu terhadap isi teks pada halaman sebelumnya? Ya, kesimpulannya yang dapat kita petik adalah kita dianjurkan untuk selalu sarapan setiap pagi dengan memakan makanan yang sehat dengan tata cara yang baik dan benar ya. Jadi intinya anak-anak itu harus taat kepada aturan. Lihat jam juga ya. Kapan waktunya bangun tidur, kapan waktunya harus mandi, kapan waktunya harus sarapan, berangkat ke sekolah, dan kalau sampai ke rumah pulang sekolah kapan waktunya belajar ya, tidur malam. Nah itu ya, dia saling berhubungan. Maka materi-materi matematika ini juga saling berhubungan dengan materi bahasa Indonesia ya, dengan aturan gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut. Sekarang huruf kapital anak-anak ya. Huruf kapital ini masuk ke pembelajaran bahasa Indonesia ya. Jadi harap maklum kalau ibu besar-besar ngomongnya karena di sini hujan lebat ya. Huruf besar disebut juga dengan huruf kapital. Perhatikan kalimat-kalimat di bawah ini.
Yang pertama, berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut ya. Nah, kata Tuhan anak-anak ini ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Yang kedua, setelah makan berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut ya. Kata huruf T juga ditulis huruf kapital ya, huruf besar. Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Tuhan. Kata ganti Tuhan yang sering digunakan misalnya bisa kalau kita menggunakan kata Tuhan tuh anak-anak ya, bisa juga kita menggunakan Yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Besar, Yang Maha Pengasih, Yang Maha Penyayang dan sebagainya ya. Oke, sekarang kita tuliskan 5 kalimat menggunakan kata ganti Tuhan di bawah ini dengan kata yang benar ya. Misalnya kalau kata Tuhan itu kita ganti dengan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Esa misalnya. Ini kata kalimatnya misalnya anak-anak, semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi kita dari wabah COVID-19 atau COVID-19 ini ya. Oke, sekarang kalau misalnya Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan itu kita ganti dengan kata Yang Maha Kuasa. Misalnya Tuhan Yang Maha Kuasa akan selalu bersama kita dimanapun kita berada. Itu contoh kalimatnya ya. Oke, misalnya lagi kata Tuhan itu anak-anak kita ganti dengan Yang Maha Besar. Nah, misalnya kita harus yakin dengan Tuhan Yang Maha Besar ya. Oke, anak-anak misalnya Yang Maha Pengasih ya. Tuhan itu kita ganti dengan kata Yang Maha Pengasih. Misalnya, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Pengasih yang selalu memberi segala kebutuhan kita ya. Oke, misalnya lagi anak-anak, kata Tuhan itu kita ganti dengan kata Yang Maha Penyayang. Nah, maka misalnya kita buat kalimat, kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Penyayang agar selalu diberi kesehatan ya. Oke, masih ingatkah kamu apa yang dilakukan sebelum makan? Kalau kita sebelum makan kita harus berdoa ya sebelum makan ya. Tujuan berdoa sebagai wujud syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan dapat diungkapkan melalui lagu misalnya terima kasih ya Tuhan ya. Oke, kita lanjut. Udin, Edos, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani akan bermain menirukan bagaimana cara binatang berjalan ya. Lagu dapat dinyanyikan dengan tekanan nada kuat dan nada lemah. Dengarkan penjelasan gurumu terlebih dahulu ya. Sudah tahukah kamu tekanan nada kuat dan nada lemah pada lagu? Perhatikan tanda berikut. Nah, tanda besar dari berarti tekanan nada dari kuat, perlahan-lahan, melemah. Tanda kecil dari berarti tekanan nada lemah ya. Oke. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi hari ini Ibu tidak berikan latihan ya. Kemungkinan besok kita akan ada latihan ya. Karena hari ini hari pertama masuk ke tema 8. Oh iya, Ibu umumkan juga bagi yang belum mengumpulkan rapot, silahkan antar rapotnya ke sekolah ya. Nanti kalau tidak dikumpulkan rapotnya gimana mau bagi rapot ya. Nanti gak usah bagi rapot aja kamu kalau tidak kumpulkan ya. Nah, makanya bagi yang orang tuanya datang ke sekolah mungkin bayar SPP ya, sekalian antar buku rapotnya ke sekolah ya. Oke anak-anak, seperti itu. Jadi kalau mau ketemu Ibu cek dulu, karena Ibu sudah bilang Ibu tidak stay ada di dalam kelas kita. Ibu sering di kelas lain ya. Karena di kelas kita itu di tepi jalan, kadang kalau kita mau perekaman itu Ibu mau perekam itu nggak fokus karena ribut, sering ribut. Ada orang jalan atau kadang di samping kelas kita itu juga ada tempat orang bertukang, makanya ribut, kadang bunyi mesin ngeok, bunyi mesin gitu. Nah, maka Ibu kan mau fokus Kak. Ibu sering numpang di kelas lain seperti itu ya. Oke, anak-anak, seperti biasa untuk mengakhiri video pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan berdoa ya. Marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, Mother of God, pray for us sinners, now the hour of our death, Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end, Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen.
Oke anak-anak, sekian video pembelajaran hari ini. Oke, simak video pembelajaran selanjutnya. Thank you so much everyone. Oke, thank you so much my student. Oke, see you tomorrow. See you, bye.